Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhkira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran kita, yakni pelajaran tahsin. Semoga pelajaran ini bisa menambahkan ilmu kepada kita semua. Amin. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, kabar Bapak baik. Semoga kabar anak-anakku semua sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang dua hal, yakni huruf sambung dan juga mad tabi'i yang lebih detail lagi daripada pembahasan sebelumnya. Kenapa ada seperti ini? Karena di pembahasan sebelumnya anak-anakku semua banyak yang kurang paham, atau juga banyak yang kemarin belajar itu kurang baik sehingga ketika menggunakan voice record hasilnya juga kurang bagus. Oke, langsung saja di sini kita bahas pembahasan kita di mad tabi'i. Hukum mad tabi'i. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas tentang huruf sambung dulu ya. Huruf sambung terbagi dua. Yang pertama adalah huruf tetap. Apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf hijaiyah yang bentuknya tidak akan berubah ketika disambung. Artinya huruf itu mau disambung tetap aja begitu bentuknya, nggak akan ada perubahan, baik di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya bentuknya akan seperti itu. Hurufnya apa saja? Hurufnya adalah dal, zal, ro, zai, to, zo, waw. Ingat-ingat tuh, hurufnya mudah. Dal, zal, ro, zai, to, zo, waw. Contoh, lihat di situ ada kata-kata toriko. Lihat yang paling ujung sebelah kanan, kita baca dari kanan dulu. Toriko. Lihat to-nya tetap kan, tidak berubah. Ro-nya juga tetap bentuknya seperti itu. Selanjutnya sebelahnya wajada. Perhatikan huruf waw tetap seperti itu, nggak berubah. Dal tetap. Kemudian gozaro, gozaro. Pendek semua ya, nggak ada yang dibaca panjang. Gozaro. Lihat huruf za, lihat huruf ro, tidak ada yang berubah. Selanjutnya so'ada, so'ada, pendek, so'ada. Kemudian waziro, waziro. Lihat hurufnya ketika disambung tetap seperti itu. Selanjutnya huruf yang berubah. Huruf berubah maksudnya adalah huruf hijaiyah yang bentuknya berubah ketika disambung, baik disambungnya di awal, di tengah, maupun di akhir. Huruf tersebut adalah banyak: a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, dan seterusnya. Tinggal lihat banyak hurufnya. Kita langsung baca contohnya saja. Nafaqo. Lihat ketika na berada di awal, bentuknya berubah. Fa juga berada di tengah, bentuknya berubah. Ko tetap bentuknya. Selanjutnya abasa. Aya, huruf ain ketika di awal, lihat hanya palanya saja, bentuknya hilang. A. Kemudian ba, lihat berubah. Selanjutnya kasyufa. Huruf ka juga berubah. Huruf shin juga berubah. Khalaqo, kho juga berubah. Sahaya, seperti itu. Ya, untuk lebih paham lagi, nanti silakan dibaca di Iqra masing-masing ya. Kita masuk ke inti pelajaran kita, mad tabi'i. Mad tabi'i adalah penyebutan huruf yang dibaca panjang 2 harokat. Kapan mad tabi'i terjadi? Ketika fathah, lihat tanda fathah yang sudah saya berikan. Lihat ketika fathah bertemu dengan alif. Ingat, fathah dahulu baru alif. Contoh, Jakarta. Ja itu mad tabi'i. Kemudian ta juga mad tabi'i. Lihat, ada fathah, syaratnya ada fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya, saya, sa di sini dibaca mad tabi'i 2 harokat, sa. Kemudian ya, 2 harokat ya.
saya, seperti itu. Itu namanya mad tabi'i, syaratnya fathah bertemu alif. Selanjutnya, ketika kasroh bertemu dengan ya sukun. Ingat syaratnya kasroh bertemu dengan ya sukun. Contoh, di sini. Lihat, ada kasroh pada kata-kata di dan ada ya sukun setelahnya. Nah, itu dibaca 2 harokat. Si 2 harokat juga. Ni 2 harokat. Roti, ti di sini yang dibaca 2 harokat. Selanjutnya, ketika domah bertemu dengan waw sukun, lihat lambang domah seperti ini. Harokat domah seperti ini, kemudian bertemu dengan waw sukun. Contohnya, baju, junya 2 harokat ya, baju. Lihat, ketika di ju ada tanda domah, kemudian waw sukun. Kuku, ku yang kedua juga sama, dibaca 2 harokat. Sampai di sini paham pembukaan kita? Baik, selanjutnya kita latihan mad tabi'i yang di pelajaran telah lalu. Masih ingat kata-kata ini? Bacanya dari kanan ya, dari kanan sampai selesai. Bapak contohkan. Amun, amin. Huruf A di situ mad tabi'i. Ingat, fathah bertemu alif, mad tabi'i. Selanjutnya, amin. A di situ juga sama, mad tabi'i. Selanjutnya, kotak yang kedua, alimun. Ingat, A-nya panjang karena fathah bertemu alif. Alimun, munnya pendek ya, mun. Kemarin ada sebagian yang baca mun, alimun. Nah, munnya jadi panjang, harusnya pendek karena tanwin itu kalau dibaca pendek. Setelah alimun, sebelahnya alimun. Nah, sekarang A-nya yang pendek, li-nya yang panjang karena kasroh bertemu ya sukun. Selanjutnya kotak ketiga, hamun. Haknya yang mad tabi'i. Himin, hi-nya mad tabi'i. Zawu, pendek tuh. Zawu, jangan dipanjang-panjangin. Zawu. Nah, yang kedua baru yang kedua baru panjang. Selanjutnya, siha. Si mad tabi'i, kasroh bertemu ya sukun. Soha, so mad tabi'i karena fathah bertemu alif. Selanjutnya, kotak kedua, khun. Khu itu mad tabi'i karena domah bertemu waw sukun. Khokhun, mad tabi'inya kho, fathah bertemu alif. Dobitun, dobitun, do-nya mad tabi'i. Dobitin, bi-nya mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun. Sampai sini paham? Oke, kalau belum paham, ulang lagi rekaman Bapak dan pause pada rekaman tersebut. Kalian baca sendiri sampai benar-benar bisa. Kalau sudah paham, kita pindah ke materi selanjutnya. Latihan mad tabi'i. Nah, pada latihan ini Bapak tambah kesulitannya sedikit aja. Yang biasanya cuma 2 kata, 3 kata, sekarang jadi 4 kata, 5 kata, dan seterusnya. Dari kanan bacanya ya. Bapak contohkan bacanya. Ajizu. Yang panjang ji dan zu. Itu mad tabi'i. Ajizu. A-nya pendek, J-nya mad tabi'i, zu-nya mad tabi'i. Sebelahnya, lihat titiknya ada 2, berarti yu, kemudian J. Yujizu, yujizuna. Yu-nya pendek, J-nya panjang tuh, kasrah bertemu ya sukun. Kemudian domah bertemu waw sukun tuh panjang. Nah, saya ulang, yujizuna. Nanya pendek ya. Lanjut. Waja'alahu, waja'alahu. Yang panjang cuma hu. Pak, itu kan nggak ada domah ketemu sukun. Iya, jadi mad tabi'i itu juga bisa panjang ketika ada tanda domah terbalik. Ini disebutnya domah terbalik. Pada kata-kata hu itu domah terbalik, maka itu dibaca 2 harokat. Next. Selanjutnya, afidu, fi 2 harokat, du 2 harokat, mad tabi'i. Saya ulang, afidu.
Selanjutnya, yufiduna. Yang mana mad tabi'inya? Ayo. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang mana kira-kira mad tabi'inya? Mad tabi'inya adalah yu pendek. Fi, nah ini fi ini mad tabi'i karena kasrah bertemu ya sukun. Kemudian du juga mad tabi'i karena domah bertemu waw sukun. Ingat, dihafal dulu. Ya, dihafal fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Hafalin dulu 3 hal itu. Kalau udah hafal insya Allah gampang. Lanjut. Solatahu. Matobinya ada 2 nih. Yang mana saja? So pendek. La di sini matobi karena fathah bertemu alif. Kemudian tahu, hu di sini juga matobi karena domah terbalik. Alhamdulillah, sampai sini paham? Kalau belum paham, seperti biasa, di pause, dipelajari, kemudian diucapkan, baru lanjut ke materi selanjutnya. Next, materi selanjutnya adalah, nah, di sini lebih sulit lagi dari sebelumnya. Siap? Kita berlatih. Come on. Qalu bala. Saya ulang. Qalu bala. Atau B-nya yang mana ya? Pertama ko, karena fathah ketemu alif. Oke, good. Yang kedua, lu, karena domah ketemu sukun. Good. Yang ketiga, la. La ini kan gak ada alifnya, Pak. Ini hanya kayak seperti fathah. Ini disebutnya fathah tegak atau fathah berdiri. Ya, fathah berdiri atau fathah tegak boleh. Nah, ketika menemukan bentuk seperti ini, fathah tegak atau fathah berdiri, maka dibaca matobi'i 2 rakaat. Jadi matobi'nya ada 3. Saya ulang. Ko matobi'i, lu matobi'i, la matobi'i. Sebelahnya. Fa idza rakibu. Matobi'nya yang mana ya? Kita kupas satu-satu. Fa pendek, bukan matobi'i. I juga pendek, bukan matobi'i. Za, itu matobi'i. Kemudian ro bukan, ki bukan, bu matobi'i. Saya ulang. Fa idza rakibu. Sampai situ. Lanjutkan. La udah matobi'i ini. Takhunu. Ta pendek, khu ya matobi'i, domah bertemu sukun. Nu domah bertemu sukun. Next, coba latihan baca sendiri. Coba ya, silakan. Oke, setelah kalian mencoba, kuncinya adalah supaya mahir matobi ini adalah jangan lupa hafalkan 3 hal tadi yang menyebabkan terjadinya matobi. 1. Fathah bertemu alif, hafalkan. Kasrah bertemu ya sukun. Domah bertemu waw sukun. Wajib hafal kalau mau paham pelajaran ini. Karena ini pelajaran basic, pelajaran dasar. Kalau pelajaran dasar aja sudah nggak mampu, bagaimana next ke depannya? Kuncinya adalah menghafal dan mempelajari cara bacanya. Tadi Bapak sudah ajarkan secara mudah. Semoga pelajaran ini bisa menjadikan kalian faham. Ya, sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.